apa? Gimana Ustaz Mufti? Ya. Ya udah, apa? Pakai anu aja listingnya apa? MC aja. Oke. Bentar. Nah, itu ada kecil nol. Ada apa? Kecil itu Oke, ini yes. alumni desa Ardana ini. Oh iya, Hesti. Kita mungkin Bentar ya, Pak ya. Pak Malik bisa dimulai dulu, Pak. Saya cek lagi anunya. Ye, jangan anu dulu. baik. Kita mulai ya. Sakit, ye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada li kalimati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafiina Muhammadin nabiyil arabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini, yang begitu cerah ini, bisa kita lakukan serial kedua dari kajian Sawarna dengan sharing wawasan di bulan Ramadan sama Pusat Studi Timur Tengah atau PSTT dan juga jurusan BSA atau Bahasa dan Sastra Arab IAIN Tulungagung. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ya. Hari ini kita sudah memasuki seri kedua ya dari kajian kita yang tema minggu kemarin yaitu tentang bahasa Arab dan juga pengaruhnya terhadap bahasa-bahasa yang ada di dunia. Maka hari ini kita akan bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi, yang sangat menarik, yaitu tentang bahasa-bahasa lain di Timur Tengah. Tapi bahasa apa itu? Nah, nanti kita bisa bersama-sama dengan materi yang luar biasa semangat ya. Ini Ustadz Mufti ya, Ustadz Mufti Rashid dengan Ustadz Mufti Rashid yang nanti akan membawakan tema tentang kajian bahasa-bahasa selain bahasa Arab yang ada di Timur Tengah, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Urdu. Wah, bisa dibayangkan ya, ini 3 bahasa sekaligus dalam 1 jam. Nah, sangat menarik dan sangat pasti akan banyak yang penasaran ya. Kira-kira nanti temanya akan dibawakan seperti apa? Apakah teman-teman semuanya, adik-adik dan kakak semua ikut hadir ya di melalui Zoom ataupun melalui via YouTube ya, dengan channel yang sudah di share tadi. Semoga bisa menikmati semuanya hidangan Sawarma sore ini ya bersama Pusat Studi Timur Tengah dan juga jurusan Bahasa dan Sastra IAIN Tulungagung. Baik kawan-kawan sekalian, peserta hidangan Sawarma ya, Sawarma bersama Pusat Studi Timur Tengah dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Langsung saja karena waktunya sangat singkat, cuma 1 jam kita akan mencari, mengkaji, membagi wawasan ya, membagi pengetahuan bersama dengan Ustadz Mufti tentang bahasa Persia, bahasa Ibrani dan juga bahasa Urdu. Nah, gitu. Sehat semuanya ya, insya Allah hari ini, sore ini semuanya sehat. Saya kira semangat puasanya, ini hari ke-9 ya, 9 puasa ya. Dan mungkin ada sebagian dari kita teman-teman yang di dosen IAIN Tulungagung mungkin ada yang habis vaksin ya, mungkin agak ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ingat beberapa jam kemudian sudah akan waktunya buka puasa, biasanya langsung seger lagi ya. Nah, baik kawan-kawan sekalian, langsung saja ya. Tidak panjang lebar saya sampaikan prolognya ya, bahasa-bahasa yang ada di Timur Tengah selain bahasa Arab akan kita kupas tuntas bersama-sama, berbagi wawasan bersama Ustadz Mufti. Saya waktu dan segalanya semuanya ya, layar ya semuanya kepada Ustadz Mufti. Silakan disampaikan. Ini waktunya sampai jam 5 kurang seperempat ya, maksimal itu ya. Karena kita ada sesi dialog ya, ngobrol-ngobrol dan juga saling sharing dengan yang lain.
Aku dan apa? Langsung dihantarkan pada Santi. Silakan, monggo Santi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Maktufin MD, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Dinajah dan Dakwah, Bapak Rizkon Hamami, Bapak Sekjur BSA yang sangat fenomenal, Bapak Muhammad Khairul Malik LCMA yang sangat berbahagia ya Pak Malik sekarang ya. Dan juga kepada adik-adik HMJ BSA yang sangat kami banggakan, dan juga kepada semua hadirin, ada alumni, ada dosen-dosen, ada lain, saya ucapkan selamat datang pada Shawarma atau apa namanya sharing Ramadan hari ini. Oke. Baik semuanya. Mungkin ada yang belum tahu tentang bahasa Ibrani, Persia, dan Urdu ya. Selama ini kalau kita bicara tentang Timur Tengah, yang kita ketahui adalah bahasa Arab. Padahal di Timur Tengah itu ada banyak sekali bahasa. Mulai dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Turki, bahasa Persia, bahasa Kurdi, bahkan di Afrika Utara itu ada bahasa Berber atau apa ya, Tamazik atau apa itu yang Nubian atau Habsyi atau apa itu ya, yang merupakan bahasa asli dari warga Afrika Utara sebelum kedatangan orang Arab ke Afrika Utara ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang 3 bahasa saja, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Persia, dan bahasa Urdu. Nah, mungkin para panitia bisa meng-share ini apa namanya? Oke, terima kasih. Shawarma, sharing wawasan di bulan Ramadan, kajian bahasa sastra dan Arab dan ke Timur Tengahan pada hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin Kamis ya di bulan Ramadan. Nah, di episode kedua ini kebetulan saya yang akan menjadi pemateri, di mana kali ini saya akan membahas tentang bahasa Ibrani, Persia, dan Urdu. Nah, kalau kalian aja lihat di situ ada foto saya, itu backgroundnya adalah sebuah kaligrafi yang ada di Masjid Wazir Khan yang ada di Lahore atau Pakistan, yang bertuliskan bahasa Urdu seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nanti kita nggak lama kok ya, kita cuma sharing-sharing, lebih banyak sesi tanya jawab, jadi nanti saya jelaskannya paling nggak sampai 30 menit ya. Nah, di situ di layar terlihat peta dari Timur Tengah, di mana di situ ada Jazirah Arab, ada Mesir, ada Sudan, ada Iran, Pakistan, dan sebagainya. Nah, di situ terletak 3 buah daerah yang merupakan pusat dari perkembangan 3 bahasa selain bahasa Arab tadi. Di situ ada bahasa Ibrani yang mana berkembang Israel, ada juga bahasa Persia di tengah-tengah itu ya, ada negara Iran, Afghanistan, dan Tajikistan. Dan juga negara Pakistan dan India sebagai pusat perkembangan bahasa Urdu. Nah, kalau kalian lihat di peta tersebut, jelas sekali bahwa sebenarnya Jazirah Arab itu sangat beragam ya. Banyak sekali nama negara yang ada di situ, dan semua negara punya kebudayaan yang berbeda-beda dan mungkin karakteristik masing-masing. Sebagai bahasa bahwa semua daerah Syria, Lebanon, Irak, Saudi itu pasti mempunyai dialek-dialek yang berbeda. Akan tapi mereka disatukan oleh bahasa Arab Fusha ya, yang kalian pelajari saat ini ya. Jadi kalian beruntung sekali karena bisa belajar bahasa Fusha, kalian bisa berkomunikasi dengan semua warga Jazirah Arab dari manapun negaranya ya. Tentunya kalian untuk memperkaya pengetahuan kalian, gak hanya bahasa Arab yang kalian bisa tahu, kalian juga bisa belajar bahasa lainnya. Ada bahasa Ibrani, bahasa Persia, dan bahasa Urdu. Nah, itu adalah peta perkembangan wilayah negaranya ya. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh dari teks. Kalian lihat di situ ada Ibrani, hurufnya seperti itu ya. Ada yang bilang bahwa huruf Ibrani ini mirip kayak huruf Korea, ada yang bilang mirip kayak huruf Rusia ya. Terserah
yang bilang yang jelas huruf Ibrani ini dari Jawa memang sebenarnya prinsip dan konsep dari huruf Ibrani ini hampir sama dengan apa yang ada dalam bahasa Arab seperti itu ya. Oke. Sekarang adalah huruf Persia. Kalian lihat di situ banyak sekali. Ya oke, baik. Sekarang kita membahas tentang alfabet Ibrani. Alfabet Ibrani ini adalah huruf-huruf yang kita gunakan untuk menuliskan bahasa Ibrani yang biasa digunakan di Israel tadi itu ya. Ya, satu-satu ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Nah, kalau kalian baca di situ mirip banget dengan bahasa Arab ya. Jadi ada alif belum, masih sebelumnya. Ya, ada alef, ada Bet, ada Gimel, ada itu banyak sekali ya. Jadi bahasa-bahasanya itu hampir mirip dengan bahasa yang ada di Arab, alfabet yang di Arab. Ada alif, ada ba, ada jim seperti itu. Oke, selanjutnya. Sebentar, ada sedikit ada kendala di jaringan saya. Sebentar ya. Oke, baik. Selanjutnya. 7 fakta tentang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini dituturkan oleh 15 juta orang dunia. Jadi memang penutur bahasa Ibrani ini nggak banyak ya. Karena sebenarnya bahasa Ibrani ini lebih ke bahasa klasik, di mana penuturnya itu hanya orang-orang yang memang benar-benar keturunan Yahudi atau memang dia ingin mempelajari Alkitab atau Taurat atau Injil yang memang tertulis dalam bahasa Ibrani. Jadi nggak begitu banyak seperti bahasa Arab atau Inggris atau yang lainnya ya. Dan itu terkonsentrasi di Israel dan negara-negara lain di dunia seperti Eropa, Amerika. Jadi sebagaimana kalian ketahui bahwa kaum Yahudi itu tersebar ke seluruh daerah dunia, yang mana itu merupakan sejarah yang panjang ya, di mana memang dari zaman dahulu mereka sering tercerai-berai ke banyak sekali negara di dunia. Kalau kalian tahu cerita tentang Jerman, di mana kaum Yahudi itu dibantai, nah itu mungkin salah satu cerita tentang bagaimana kaum Yahudi itu atau kaum yang berbicara dalam bahasa Ibrani itu terpecah belah ke segala macam negara di dunia. Makanya banyak sekali Amerika, bahkan di Yaman juga ada, namanya Yahudi Yaman, dan juga di Ethiopia atau Yahudi Habsyi. Nah, bahasa Ibrani ini, tapi ya, bahwa kita belajar bahasa Ibrani bukan berarti kita ingin mempelajari atau ingin mengagungkan agama Yahudi, tapi memang kita sebagai ahli bahasa atau sebagai ilmuwan kita harus mampu berpikir subjektif dan objektif, sehingga kita memposisikan bahasa sebagai suatu bahasa yang terlepas dari nilai-nilai yang mungkin selama ini kita anggap mungkin Ibrani itu Israel itu jahat. Nah, kita sekarang mulai menganggap bahasa Ibrani sebagai suatu bahasa aja. Nah, bagaimana kita mengulik atau menganalisis keunikan yang ada dalam bahasa Ibrani itu, karena itu adalah sebuah ilmu juga ya. Kemudian bahasa Ibrani ini semua hurufnya huruf konsonan. Untuk membaca memakai nikut atau dalam bahasa Arab disebut dengan harokat. Jadi bahasa Ibrani ini sama dengan bahasa ini ya, sama dengan bahasa Arab. Semuanya tuh konsonan semua. Alef, Bet, Mel, Dalet, semuanya itu adalah konsonan. Jadi kalau kalian nggak ada harokatnya nggak bisa dibaca. Akan tapi nyataannya seperti bahasa Arab, walaupun nggak ada harokat, orang Israel asli bisa membaca karena mungkin sudah terbiasa ya. Kayak di Arab itu ada Arab gundul. Kalau kita mungkin kesulitan baca, tapi orang Arab asli atau orang Indonesia yang sudah bisa bahasa Arab bisa bisa membacanya seperti itu. Jadi dalam bahasa Ibrani harokat disebut nikut seperti itu ya. Kemudian bahasa Ibrani ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi banyak dipelajari untuk kepentingan keagamaan ya, karena kalau di Indonesia para pendeta atau romo atau pemuka agama Kristen atau Katolik banyak yang mempelajari bahasa Ibrani untuk mempelajari kitab-kitab mereka seperti Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan sebagainya seperti itu. Nah ini ada satu yang unik dari huruf Ibrani, yaitu setiap huruf mempunyai nilai angka. Jadi huruf tertentu itu nilainya tertentu. Seperti alif itu nilainya berapa, ba itu berapa.
Nah, ini sama dengan urutan huruf yang ada dalam abjadun hawazun. Kalau adik-adik atau teman-teman pernah dengar abjadun hawazun kalamanun hatoyakun itu ya. Nah, kalian bisa lihat bahwa ternyata bahasa Ibrani dan Arab itu hampir sama seperti itu ya. Selanjutnya, nah itu adalah perbandingan huruf Arab dan huruf Ibrani. Di situ huruf Arab abjadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, saafun itu ya. Dalam bahasa Ibrani juga ada alef, be, gimel, dalet, he, waw, zain, shed dan sebagainya. Yang mana itu sama dengan abjadun, hawazun. Yang mana semuanya mempunyai angka tersendiri. Kayak alif itu angkanya 1, alef dalam bahasa Ibrani juga 1, be 2, ba itu juga 2. Jika kalian sudah pernah dengar yang namanya abjadun, hawazun, pasti kalian akan merasa familiar dengan bahasa Ibrani karena mereka mempunyai skor angka yang sama ya. Nah, kalau abjadun hawazun itu sebagaimana yang pernah saya dengar biasanya digunakan oleh para pengarang kitab untuk mengungkapkan tahun dikarangnya kitab tersebut. Seperti seumpama kitab tersebut dikarang tahun 1400 berapa, maka menggunakan kombinasi huruf-huruf sehingga membuat sebuah kata yang mempunyai arti kalau dijumlah menjadi angka seperti ini. Sebegitu juga dengan bahasa Ibrani. Semua huruf yang ada dalam bahasa Ibrani juga mempunyai arti angka seperti itu ya. Ada 100, 200, 300, 400 dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah bahasa Persia. Alfabet Persia ini hampir sama dengan Arab ya. Akan tapi alfabet Persia ini ada huruf-huruf khusus. Sebagaimana bahasa Pego, di bahasa Arab kan ada huruf C ya. Makanya ada titik 3 dalam huruf jim. Dalam bahasa Persia juga sama. Huruf jimnya dikasih titik 3 untuk menunjukkan arti C seperti itu ya. Nah, di situ ada ca, alef, b, z itu sebagaimana kalian lihat di situ. Mungkin kalau di HP kurang jelas ya, ini kalau di laptop lebih jelas. Di situ terlihat huruf C, ada juga huruf P, ada huruf G. Kalau G kalau di Indonesia, G di Jawa, di Pegon itu dikasih titik 3. Kalau dalam bahasa Persia dikasih garis di atasnya itu ya. Hampir sama dengan bahasa Arab, cuman ada tanda tertentu untuk melambangkan bunyi huruf yang tidak diketahui dalam bahasa Arab. Selanjutnya. Nah, ini adalah 7 fakta tentang bahasa Persia. Yang pertama, bahasa Persia dituturkan oleh 100 orang di dunia. 100 juta orang di dunia. Lebih banyak dari bahasa Ibrani ya, karena bahasa Persia ini sudah dikembangkan sejak mungkin bisa jadi ribuan tahun yang lalu ya, karena kerajaan Persia, kebudayaan jauh sebelum Islam ada, mereka telah mengisi peradaban dunia ya, seperti itu. Dan tidak hanya dituturkan di Iran, Persia itu juga dituturkan di bagian dunia seperti Afghanistan, Tajikistan, Azerbaijan, dan sebagainya. Sama seperti bahasa Ibrani dan Arab, bahasa Persia juga dituliskan dari kanan ke kiri. Semuanya juga huruf konsonan, hampir sama dengan bahasa Arab. Ini unik adalah adanya huruf-huruf seperti C, G, P, dan sebagainya, yang mana tidak ada dalam Arab, dia dikasih tanda khusus seperti P. Yang unik, bahasa Persia itu ternyata ada juga dalam Al-Quran loh. Beberapa penelitian saya baca menunjukkan bahwa beberapa mufradat dalam Al-Quran itu berasal dari bahasa Persia. Seperti Zanjabil. Zanjabil itu artinya kalau tidak salah jahe. Nah, itu mungkin berasal dari bahasa Persia yang mana diadopsi dari bahasa India kalau nggak salah. Itu dari salah satu penelitian yang saya tahu bahwa ternyata dalam bahasa Quran ya sekali kata-kata yang tidak ini tapi juga berasal dari Persia. Bahasa Persia adalah salah satu bahasa tertua di dunia ya. Sebagaimana tadi bahasa Persia telah dituturkan oleh seperti orang sejak ribuan tahun yang lalu. Selanjutnya. Next. Itu salah satu kaligrafi
kaligrafi bahasa Persia ya. Di situ kalian bisa lihat banyak sekali titik 3 ya. Titik 3 di situ menunjukkan bahwa bahasa Persia mengakomodasi suara-suara asli Persia yang nggak ada dalam bahasa Arab, sehingga mereka menambahkan tanda-tanda yang beda, titik 3, ada garis di atas dan sebagainya, yang seperti kita ketemu dalam bahasa Jawa ya, yang kita tuliskan dalam huruf ego ya. Kalau kalian lihat, masjid di situ adalah salah satu masjid yang terkenal di Iran, Masjid Biru namanya. Yang mana di situ banyak sekali kaligrafi yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Sudah ada sejak zaman abad ke-9 Masehi kalau nggak salah, kaligrafi yang ada dalam masjid. Selanjutnya, sebelumnya saya mohon maaf bagi yang streaming via YouTube, sepertinya ada kendala. Tadi beberapa teman saya ada yang chat saya, katanya ada kendala di YouTube. Jadi mungkin bisa disaksikan lewat Zoom saja ya, lebih lancar lewat Zoom. Oke, kembali ke bahasa Urdu, alfabet Urdu. Nah, bahasa Urdu ini dituturkan di Pakistan. Kalau kalian lihat beberapa film Bollywood, banyak kalian mendengar istilah Urdu atau istilah atau negara Pakistan. Nah, di situ mereka menggunakan bahasa Urdu sebagai bahasa resminya ya. Sama dengan bahasa Persia, alfabet bahasa Urdu itu juga banyak sekali yang mengakomodir suara-suara yang nggak ada dalam bahasa Arab. Seperti P. Kalau di P di Indonesia atau di bahasa Jawa menggunakan fa titik 3, kalau dalam bahasa Urdu menggunakan ba titik 3. Seperti juga D, jim titik 3. Seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali huruf-huruf atau aksara yang menggunakan tanda khusus karena tidak ada dalam bahasa Arab suaranya. Seperti itu ya. Kenapa di situ ada kayak huruf India ya? Karena memang bahasa Urdu dan bahasa Hindi itu sebenarnya adalah bahasa yang sama, tapi ditulis dengan aksara yang berbeda. Next. Ya. Ada 7 fakta menarik tentang bahasa Urdu. Sampai 300 juta orang, lebih banyak dari penduduk Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Urdu ini selain dituturkan di Pakistan, juga dituturkan di India. Karena sebenarnya Pakistan dan India itu adalah satu negara dulu. Tapi karena faktor agama, akhirnya mereka memisahkan diri ketika merdeka dari Inggris pada tahun 1947. Jadi adik-adik yang belum tahu, India dan Pakistan dulu itu adalah satu negara ya. Zaman dulu pada zaman Mughal, kalau kalian tahu film Jujur Akbar ya, mereka berada dalam satu wilayah kekuasaan yang sama. Kemudian akhirnya Inggris datang menjajah mereka. Nah, ketika Inggris mau memerdekakan mereka, Inggris sengaja memisahkan antara Pakistan untuk provinsi yang beragama Islam dan untuk provinsi beragama Hindu, dia dijadikan negara India. Jadi sebenarnya mereka mempunyai kultur yang sama, masakan yang sama, wajah yang sama, dan bahasa juga mirip. Tapi karena perbedaan ideologi dan agama, akhirnya bahasa Hindustani yang sekarang berubah menjadi bahasa Hindi dan bahasa Urdu itu mempunyai skrip yang beda. Kalau bahasa Hindi itu menggunakan skrip Dewanagari atau semacam Hono Choroko kalau bahasa Jawa. Sedangkan bahasa Urdu menggunakan skrip Arab atau Persia ya, Pegon kalau bahasa Jawa. Sama seperti bahasa Persia tadi, semua huruf dalam bahasa Urdu adalah huruf konsonan. Jadi hampir sama dengan bahasa Arab. Sedangkan tanda-tanda khusus digunakan untuk aksara-aksara yang bunyinya ada dalam bahasa Arab. Ya. Jadi saat ini bahasa Urdu menjadi sebuah identitas nasionalisme dari Pakistan ya, di mana dengan bahasa Urdu mereka mengkonstruksi sebuah identitas agama, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda dengan tetangganya yaitu India ya. Jadi sengaja memang mereka menggunakan bahasa Urdu yang mempunyai aksara Arab sebagai identitas keislaman. Jadi kalau kita berbicara tentang huruf itu tidak sekedar huruf ya. Dalam sebuah huruf itu terdapat kebanggaan, terdapat sentimen, terdapat kebencian, kecintaan, dan sebagainya. Dengan menggunakan huruf Arab, orang Pakistan ingin mengkonstruksi identitas mereka sebagai seorang Muslim. Jadi mereka sengaja memang memilih aksara Arab untuk menuliskan bahasa mereka yang sebenarnya sama dengan bahasa India agar lebih kelihatan Islami seperti itu ya. Selanjutnya,
Ini adalah beberapa contoh tulisan bahasa Urdu yang mana sebenarnya hampir sama atau sama bunyinya dengan bahasa India ya. Makanya di situ ada tulisan Inggris, tulisan Urdu, dan tulisan Hindi seperti itu ya. Nah, itu ada contohnya ya. Jadi sebenarnya bahasa Urdu dan bahasa Hindi itu bahasa yang sama, tapi mereka dituliskan dalam aksara yang berbeda agar membentuk identitas negara yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Singkat saja, nggak panjang-panjang. Intinya hari ini cuma mengenalkan adanya 3 bahasa selain bahasa Arab yang ada di Timur Tengah ya, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Persia, dan Urdu. Kita lebih lama di sesi tanya jawab saja ya, biar lebih banyak masukan yang didapatkan seperti itu. Terima kasih Pak dan operator. Mohon maaf yang sedang menonton via YouTube sepertinya ada kendala di pantainya kurang jelas kalau dilihat dari YouTube ya. Terima kasih. Ya. Monggo Pak Malik. Baik, terima kasih Ustadz Mufti atas presentasinya. Ini menarik sekali ya temanya. 3 bahasa sekaligus dalam 1 jam. Baik, 3 bahasa itu adalah bahasa Ibrani ya. Tentu kita semua tahu, yang apalagi ini kebanyakan mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab ya, belajar tentang etnografi Arab dan juga kajian Timur Tengah yang lain seperti budaya dan politik Timur Tengah. Tidak asing dengan bahasa Ibrani ya. Karena bahasa Ibrani itu sebenarnya ini ya Ustaz Mufti ya, bisa dikatakan bahasa yang sangat tua ya, dari rumpun bangsa Semit itu kan dari 3 agama itu semuanya merujuk ke sana ya. Betul sekali. Tapi sekarang bahasa Ibrani bisa dikatakan sebagai bahasa yang mungkin hanya beberapa kawasan saja yang menggunakan, terutama bangsa negara Israel gitu ya, dan beberapa negara Eropa. Tapi ternyata memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Dan artinya bahasa Ibrani itu juga termasuk dari bahasa-bahasa yang diakomodir oleh PBB gitu. Bahkan mungkin Indonesia kalah gitu ya dengan bahasa Ibrani. Iya. Padahal bahasa Ibrani itu penggunanya tadi ya. Ya, bahasa atau Ibrani itu ya, hanya sedikit yang di depannya. Ya. Oh, penuturnya gitu. Kalah dengan bahasa Persia ya. Persia tadi dikatakan hanya 100 juta. Apalagi bahasa Urdu 300 juta tadi ya. Nah, ini sangat menarik ini bahasa Ibrani. Anaknya banyak-banyak. Iya. Ya, baik. Kemudian saya bisa ngambil semacam sedikit kesimpulan ya dari yang disampaikan oleh Ustadz Mufti tadi ya. Yang pertama adalah ini, 3 bahasa yang disampaikan Ustadz Mufti tadi itu ternyata memiliki 3 kesamaan. Yang pertama ya, itu adalah 3-tiganya itu bahasanya mirip dengan bahasa Arab ya. Itu yang pertama. Jadi memang Ustadz Mufti sengaja mengambil 3 bahasanya lebih mendekati bahasa Arab secara pembentukan hurufnya gitu ya. Meskipun ya sedikit ada semacam pergeseran ya. Terus yang kedua ini menarik, 3 bahasa ini kalau boleh saya simpulkan nulisnya dari kanan ya Ustaz Mufti ya. Dari kanan ke kiri, sama seperti bahasa Arab. Ya kan? Iya ya? Betul. Terus yang terakhir itu 3 bahasa ini masuk dalam bahasa yang dipakai di wilayah atau kawasan Timur Tengah ya, karena makanya ini nggak jauh dari kajian kita kajian Timur Tengahan. Nanti mungkin ada bahasa Turki ya, tapi nanti kalau bahasa Turki itu nanti sedikit mengarah ke bahasa-bahasa yang agak menjauh ya, karena dia ada di 2 kaki ya, ada di Eropa dan juga di Asia. Nah, nanti seperti dari soalnya. Nah, iya betul. Nah, atau nanti Mas Ustaz Mufti bisa melanjutkan nih kajian tentang bahasa Turki nanti ya, jadi tambah lengkap lagi ini. Nah, teman-teman sekalian, para peserta hidangan shawarma, ya, teman-teman sekalian tahu bahwasannya 3 bahasa ini juga adalah bahasa yang menghuni atau berada di wilayah Timur Tengah ya, yang tentu kita sama-sama tahu semuanya ya. Dari semua itu ternyata memang bahasa itu ada mirip-miripnya ya, ada miripnya dengan bahasa Arab gitu ya. Yang kita bahas kemarin dengan Ustaz Rohmat ya, bahasa Arab dan juga pengaruhnya terhadap bahasa-bahasa di dunia. Nah, ini yang ingin saya tanyakan nih Ustaz Mufti.
Kira-kira kalau kita sedikit menarik ke kajian kemarin ya tentang bahasa Arab dan pengaruhnya ke bahasa lain di dunia ini, kira-kira mana yang lebih mempengaruhi, bahasa Arabkah atau bahasa yang tadi disampaikan Ustaz Mufti ini, kira-kira bahasa Urdu atau bahasa Ibrani atau bahasa Persia gitu. Mengingat bahwa peradaban ini kan semuanya saling mempengaruhi ya gitu. Nah, tinggal bagaimana peradaban itu lebih mendominasi dan lebih mempengaruhi, itulah yang mungkin lebih Kalau monggo, menurut saya jelas bahasa Arab yang paling berpengaruh ya, karena bahasa Arab ini ruang lingkupnya nggak hanya di Arab saja, tapi di berbagai macam pusat kebudayaan dunia ya, di Afrika Utara, di Asia, bahkan bahasa Arab itu juga mempunyai kata-kata yang diserap oleh bahasa asing di Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris. Seperti kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Rohmat ya pada pertemuan yang kemarin, bahwa bahasa Arab ini pengaruhnya sangat besar dalam bahasa-bahasa dunia. Kata-kata seperti sugar itu kan berasal dari bahasa Arab sukar gitu ya. Bahkan bahasa Spanyol, orang Spanyol itu kalau tidak salah itu mereka bilangnya ojalá, berasal dari kata-kata insya Allah. Jadi insya Allah bahasa Spanyol itu ojalá, yeah. Ojalá. Jadi itu bahkan orang Spanyol ojalá. Jadi orang Spanyol itu mengucapkan ojalá untuk mengatakan namanya insya Allah. Apalagi kalau kita lihat kota-kota yang ada di Spanyol itu banyak sekali yang berawalan huruf al ya. Dan karena mungkin berawal dari bahasa Arab juga. Bahkan sebenarnya bahasa Persia dan Urdu ini kan juga menggunakan skrip Arab. Oh ya, belum saya jelaskan. Bahasa Persia sebelum kedatangan Islam menggunakan skripnya sendiri, punya huruf sendiri zaman dulu ternyata. Tapi setelah Islam datang, skripnya itu diganti dengan skrip Arab seperti itu. Dengan modifikasi tadi itu ya, dengan adanya titik dan tanda-tanda baca yang disesuaikan dengan suara lokal gitu. Baik, terima kasih Ustaz Mufti. Ini semakin menarik ya, semakin dibedah semakin menarik sebenarnya. Tadi ada sekilas, meskipun saya tidak menguasai 3 bahasa ini ya, beda sama Ustaz Mufti yang ini polyglot ini ya. Menguasai banyak bahasa ini. Ya, bukan polyglot loh ya, kan sepedaan. Oh, iya. Polyglot kan ya, bahasa ya, orang yang menguasai banyak bahasa ya. Saya cuma menguasai bahasa daerah mungkin ya, bahasa Jawa, Moko, keras. Itu. Baik, satu lagi Ustaz Mufti, mungkin sebelum ke yang lain ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ini teman-teman silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin bahkan ingin memberikan semacam wawasan tentang tema tentang 3 bahasa ini yang barusan dikupas oleh Ustaz Mufti. Boleh saling berbagi karena kita ini forumnya forum tidak tidak model harus paneng gitu ya, enggak. Semua boleh berbicara, boleh ngobrol. Karena namanya juga shawarma, sharing wawasan di bulan Ramadan ya. Sambil menunggu masa atau waktu berbuka puasa ya, biar tidak kerasa laparnya ya. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, tahu-tahu nanti udah 5:30, jadi tinggal makan gitu ya. Satu lagi Ustaz Mufti, tadi saya lihat bahwa beberapa huruf atau saya mengatakan bahasa yang ada di Persia dan bahasa di Urdu ya. Yang Persia itu tadi kan dikatakan faktanya adalah kurang lebih sekitar 150 juta manusia ya, orang yang menggunakan atau menutur bahasa ya, tersebut. 100 jutaan. Ya, 100 jutaan lah ya, tambah dikit lah nggak apa-apa ya, ke teman ya. Nah, itu kira-kira tersebar di wilayah selain Iran itu di wilayah yang negara-negara yang notabene berakhiran tantan gitu ya, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, itu Afghanistan. Karena memang dulu para penguasa Persia itu menguasai negara-negara tersebut. Oh, gitu ya. Jadi memang pusat pemerintahannya ada di Persia ketika itu ya. Mungkin kalau sekarang di wilayah Iran gitu ya. Jadi negara-negara yang tadi disampaikan itu malah terpengaruh oleh bahasa Persia yang sebenarnya kan kalau negara-negara tadi itu kan sebenarnya pecahan dari Uni Soviet kan ya. Kalau kita pada sejarah peradaban yang lama itu kan pecahan dari Uni Soviet, tapi kenapa lebih dominan, lebih mendekati ke bahasa Persia. Nah ini kira-kira kenapa Ustaz kok bisa sampai karena memang sebelum mereka ya
Ya, silakan. Monggo. Iya. Ya karena memang zaman dahulu kala sebelum negara tersebut dikuasai oleh kekaisaran Rusia, mereka lebih dahulu dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam yang ada di Persia. Sehingga bahasa Persia sudah mendarah daging di dalam kehidupan mereka seperti itu. Dan banyak sekali keturunan Persia yang ada di negara-negara tersebut seperti Afghanistan, Tajikistan, dan sebagainya. Bahkan di Afghanistan itu bahasa resminya ada 2, bahasa Pashto sama bahasa Persian. Ya, mereka menyebutnya bahasa Dari. Jadi walaupun bahasa Persia tapi mereka mempunyai kayak dialek tersendiri gitu loh. Jadi ada dialek Persia yang ada di Tajikistan, dialek Persia orang Afghanistan, dialek Persianya orang Turkmenistan seperti itu. Tapi mereka masih satu Persia lah. Iya. Menarik sekali ya. Dengan juta penutur ya bahasa tersebut. Satu lagi nih, biar imbang ya. Tadi udah bahasa Ibrani ya. Kemudian barusan kita sedikit menyinggung soal bahasa Persia. Nah, sekarang terakhir bahasa Urdu nih. Tadi itu ada memang bedanya hanya tambahan titik 3 kayaknya ya. Kalau di lebih bahkan bisa dikatakan lebih mendekati bahasa Arab gitu ya. Kalau kita membahasakan di bahasa kita mungkin Arab Pegon gitu ya, atau Arab Jawa gitu. Nah, coba bisa disampaikan mungkin kira-kira kenapa perubahannya hanya di area titik-titik 3 dan lain sebagainya gitu. Hanya sedikit kayaknya. Ya, karena memang sama dengan bahasa Jawa, bahasa Urdu itu mempunyai huruf-huruf seperti pa, ga, ca yang memang di Arab nggak ada. Jadi mereka itu membuat titik-titik sendiri biar bisa baca seperti itu. Dan ada suatu fenomena yang unik, Pak Malik. Jadi di Tan itu sebenarnya mereka itu juga moyangnya bisa membaca tulisan Monocoroko atau kayak Nagari ya, bahasa Hindi. Kan mereka sebenarnya bahasa Hindi Urdu itu satu bahasa dulu. Mereka itu bahasa yang sama, tapi sengaja dipisah-pisahkan. Jadi kalau di Indonesia itu bahasa itu alat pemersatu, tapi kalau di daerah Pakistan, India, bahasa itu alat pemecah. Jadi justru dengan bahasa kita bisa memecah identitas sebuah bangsa. Jadi yang Islam mereka menggunakan bahasa Urdu yang menggunakan huruf Arab, dan yang Hindu mereka menggunakan huruf Dewanagari. Sebenarnya kaum tua Pakistan yang hidup ratusan tahun lalu mereka bisa membaca Monocoroko atau Dewanagari itu. Tapi kalau zaman sekarang mereka nggak bisa karena memang sudah di setting oleh pemerintah Pakistan dimanapun harus menggunakan aksara Arab. Tuh, baik itu pemerintahan, baik itu sehari-hari di buku, di sekolah, semuanya menggunakan aksara Arab Pegon itu tadi itu ya. Jadi sebenarnya menarik sekali bagaimana sebuah bahasa itu bisa digunakan untuk mengkonstruksi identitas suatu bangsa. Dan saya nggak heran kalau seumpama bahasa Urdu tidak menggunakan aksara Arab, mereka kehilangan identitas, mereka nggak punya jati diri. Kalau mereka juga menggunakan aksara Dewanagari yang kayak Monocoroko, tadi masih terasa Hindunya seperti itu. Gitu Pak Malik. Sebaliknya di India, mereka juga orang Hindu sendiri ada juga yang menggunakan aksara Urdu. Tapi dilarang sama pemerintah. Bukan dilarang sebenarnya sih ya. Bedanya kalau Pakistan itu melarang, kalau di India dia nggak melarang tapi kayak makruh gitu menggunakan aksara Urdu di di India ya. Udah ada aksara ini kok, aksara yang kayak Monocoroko, kenapa pakai aksara orang Islam itu? Kenapa tidak dilarang? Karena memang jumlah orang Islam di India itu masih banyak juga, Pak. Jadi kalau di Pakistan 99% Islam, 1% Hindu. Tapi kalau di India, Hindu cuma 85%, Islamnya 12%. Jadi masih signifikan Islam di India itu. Di India sendiri Islam masih banyak sekali. Jadi ketika di India tulisan Arab itu dihapus secara total, dari kaum Muslim di India masih melakukan penolakan seperti itu.
Makanya daerah India yang masih banyak Islamnya, mereka selain ditulis dengan bahasa Hindi juga bahasa Urdu, seperti yang saya contohkan tadi, Pak. Ya, baik, terima kasih Ustadz Mufti, pemaparan yang cukup sangat komprehensif ya ini. Sudah ada masuk 2 pertanyaan ya, tapi yang satu ini langsung raise hand ya, dari Mbak Sally Marita. Saya persilakan langsung ya, Mbak Sally Marita, jika ingin bertanya langsung dinyalakan atau di-unmute saja, atau ditampilkan videonya juga tidak masalah. Monggo Mbak Sally. Silakan. Pertanyaan untuk Ustadz Mufti ya. Ya, terima kasih. Tadi dibahas bahwa yang saya pahami dari 3 bahasa tadi, saya nggak telat tadi masuknya, jadi saya nggak terlalu mengikuti yang bahasa Ibrani, tapi ada 2 bahasa terakhir itu bahasa Urdu dengan bahasa Persia ya, Ustaz ya. Iya, betul. Sepertinya kan awalnya mereka memiliki aksara sendiri, kemudian jadi punya aksara mengikuti. Jadi gimana ya, intinya kayak 2 bahasa ini dipengaruhi oleh Islam gitu ya Ustadz ya, oleh bahasa Arab seperti itu yang saya tangkap seperti itu Ustadz. Iya. Sedangkan di Persia ini kalau kita baca tentang sejarah bahwa Persia ini dulu itu memiliki sejarah atau peradaban yang sangat tinggi gitu kan. Betul. Sampai kemudian ada dinasti Abbasiyah kalau nggak salah, itu yang banyak didominasi oleh orang-orang Persia kalau nggak salah. Ustadz, saya minta tolong diceritakan sedikit atau banyak juga nggak apa-apa, malah saya itu tentang perkembangan 2 bahasa atau 3 bahasa, karena saya awalnya tadi nggak terlalu ngikutin Ibrani ya. Mungkin 3 bahasa ini ya naik turunnya begitu loh perkembangan, atau kalau kita perkembangan ke dalam sejarahnya. Lika-likunya, suka dukanya 3 bahasa itu ya. Iya, terima kasih. Mbak Sally ini dari UIN Jogja ya? Saya dari UGM, Ustaz. Oh, dari UGM. Ya. Dari UGM. Oh iya. Tapi di logo jas alma maternya Winsa itu kayaknya. Winsa. Apa ya? Sekarang lagi S2 di UGM. Oh, sekarang studi S2 di UGM. Kajian budaya. Terima kasih. Mungkin kita akomodir dulu ya. Ada satu lagi pertanyaan ya. Mohon maaf Ustaz Mufti, ditahan dulu jawabannya. Ada satu lagi dari ini berinisial atau dengan nama lakopnya Pri Kecil ya. Kalau orang-orang bahasa dan sastra Arab, mahasiswa BSA angkatan jadul pasti sangat akrab dengan lakop ini ya. Pri Kecil, Pri Kecil. Ini alumni BSA perdana ini. Sekarang singgah dan stay di Jogja. Monggo. Halo, Kecil atau Hesti namanya? Iya. Hesti? Iya. Apakah Hesti? Silakan langsung ditanyakan ke Hesti. Oke, terima kasih Bapak Mufti atas pemaparannya. Kita kan tahu nih, kalau misalnya bahasa itu, apa ada kemungkinan dari 3 bahasa ini berumpun bahasa? Karena waktu kuliah saya tuh pernah dikasih tahu tentang rumpun bahasa Semit. Siapa tahu bisa dikulik juga tentang rumpun bahasa ini, Pak. Kemudian yang kedua, selain memiliki kemiripan huruf, apakah pemilik bahasa ini memiliki kebudayaan yang hampir mirip? Karena kan kita tahu sendiri bahwa pemilik bahasa Ibrani ya yang identik dengan orang Yahudi, dan pemilik bahasa Arab yang identik dengan Islam ya, meskipun identik ini tidak berarti harus sama, karena kebanyakan orang menganggap bahwa Arab itu Islam, padahal nggak semua orang Arab itu Islam gitu. Apakah mereka memiliki kebudayaan yang sama? Sedangkan yang kita ketahui sampai hari ini dan masih sering didengungkan di media itu bahwa Yahudi dan Islam itu memang tidak akur, karena memang dari sejarahnya juga begitu. Tapi memiliki bahasa yang hampir sama, bahkan sampai ke aksaranya. Apakah memiliki kebudayaan yang sama begitu, Bapak? Sudah, Pak. Saya rasa itu saja. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih, Hesti. Ini alumni BSA yang setia selalu dengan BSA ini. Selalu mengikuti acara BSA ya. Terima kasih, Hesti, atas pertanyaannya.
Sekarang kita menuju ke Ustaz Mufti ya. Sebelum ada pertanyaan yang lain, nanti minta dijawab dari beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi. Pertama dari Mbak Sally ya, kemudian yang kedua dari Mbak Hesti. Monggo langsung mawon Ustaz Mufti. Hesti, tadi saya sempat hilang jaringan sebentar, tapi saya sudah bisa menangkap intinya. Nanti mungkin Pak Malik juga bisa menjelaskan apa namanya pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sally tadi ya, dari Jogja ya. Ini jauh-jauh datang dari Jogja untuk mengikuti acara di sini loh ya, luar biasa. Jadi Mbak Sally, tadi Mbak Sally bertanya tentang bagaimana sih lika-liku atau dinamika perkembangan dari 3 bahasa itu ya. Jadi bahasa apa namanya? Bahasa Persia, bahasa Ibrani, bahasa apa namanya tadi? Bahasa Urdu itu ya. Pertama saya mau bahasnya bahasa Ibrani dulu ya. Sebagaimana diketahui bahasa Ibrani identik dengan Israel ya. Nah, bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang sangat teraniaya. Kenapa disebut bahasa yang teraniaya? Karena saking seringnya mereka terusir kemana-mana, hingga bahasa Ibrani ini nggak punya penutur yang banyak. Jadi hanya dipelajari sebagai bahasa klasik untuk mempelajari kitab saja, kitab Taurat dan Injil. Saya pernah mendengar bahwa di abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an, penutur bahasa Ibrani itu tidak terdeteksi ada berapa. Bahkan orang keturunan Yahudi sendiri, mereka tidak bisa bahasa Ibrani, tapi bahasa di mana mereka tinggal. Ada yang mereka tinggal di Israel belum ada saat itu ya. Yang tinggal di Jerman, mereka bahasa Jerman. Yang tinggal di Perancis, bahasa Perancis. Jadi bahasa Ibrani penuturnya itu hampir punah gitu ya. Hingga akhirnya ketika akhir tahun abad ke-19 ada rabi siapa namanya itu ya, pendeta Israel yang sengaja membuat kamus bahasa Ibrani atau semacam mu'jam bahasa Ibrani. Mu'jam itu semacam ensiklopedia yang digunakan untuk menstandarisasi bahasa Ibrani yang modern. Mereka menyebutnya Modern Standard Hebrew atau bahasa Ibrani standar modern. Nah, baru saat itu orang-orang yang mempunyai identitas Yahudi mereka mulai belajar bahasa Ibrani lagi. Awalnya mereka juga lupa bahasa Ibrani itu ya. Bahkan hal yang lucu ketika Israel dengan paksa itu ya. Israel mereka rombongan dari seluruh dunia ke Israel ke tanah Palestina sebenarnya itu ya, bukan Israel, tapi ya, karena mereka mempunyai power jadi akhirnya Palestina tadi dijajah dalam tanda kutip dijajah oleh Israel ya. Nah, itu orang Israel yang hidup di tahun 1950-an atau 60-an, mereka tuh nggak bisa bahasa Ibrani, hanya berapa persen yang bisa. Mereka hanya bisa bahasa dari negara mereka masing-masing yang mereka tinggal, seperti itu. Mereka hanya bisa bahasa mereka masing-masing. Jadi kalau orang Israel yang awalnya tinggal di Jerman, mereka bisanya bahasa Jerman. Yang awalnya di Perancis bisanya bahasa Perancis. Tapi seperti itu dengan adanya standar Ibrani, bahasa Ibrani yang terstandar, mereka mulai belajar bahasa Ibrani lagi untuk mengkonstruk identitas mereka sebagai warga Israel, warga Yahudi sepenuhnya seperti itu ya. Kasusnya sama dengan bahasa Urdu tadi. Bahasa itu digunakan untuk mengkonstruk sebuah identitas budaya. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau orang Israel itu nggak bisa bahasa Ibrani, pasti mereka akan menjadi bangsa yang nggak jelas, yang GJ gitu ya, yang nggak ada identitasnya, nggak ada karakternya. Makanya ketika Israel berdiri, mereka berusaha dengan sangat sekuat tenaga untuk mengajarkan bahasa Ibrani anak-anak mereka. Itu tentang bahasa Ibrani ya. Tentang bahasa Persia dan bahasa Urdu, memang mereka mempunyai karakteristik yang khusus ya. Jadi mereka itu awalnya memang menggunakan skrip masing-masing, tapi kemudian menggunakan skrip yang diadopsi dari bahasa Arab. Ya memang kita tak bisa memungkiri bahwa itu adalah keampuhan atau kehebatan dari bahasa Arab, yang mana telah nggak hanya mewarnai dari segi keagamaan, tapi juga dari segi linguistik. Dengan hancurnya Islam di Persia dan Pakistan, atau di Jazirah Hindia itu, mereka sengaja menggunakan skrip Arab untuk konstruk identitas mereka. Dan tentunya penuh liku-liku ya, karena ketika di Pakistan mereka menggunakan skrip Urdu, mereka kan sudah terbiasa dengan skrip Honocoroko atau Dewanagari, jadi mereka agak kesusahan juga, tapi lama-lama mereka bisa. Dan
tentunya semuanya tidak lepas dari pengaruh penguasa atau politik atau negara sebagai pemegang kekuasaan. Jadi negara itu juga tidak, sebagaimana kita ketahui bahwa negara itu memegang pengaruh dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Negara itu juga dalam segi politik ya. Negara lah yang punya otoritas terbesar untuk mempengaruhi atau memaksa warganya untuk mempelajari atau menulis dengan bahasa tertentu. Jadi di sini kita berterima kasih kepada pemerintah Pakistan juga ya, dan juga pemerintah di Persia sana, di Iran sana, Raja Manduka, yang telah berhasil memasyarakatkan atau mensosialisasikan aksara Arab sebagai pengganti aksara mereka masing-masing. Tentunya dengan modifikasi tertentu. Gitu ya. Jadi itu yang Mbak Sally ya, penuh dengan suka duka dalam mengkonstruk identitas budaya melalui aksara yang mereka gunakan seperti itu ya. Terus kemudian Pak Malik bisa dijelaskan pertanyaan dari Mbak Esti tadi bagaimana Pak? Ya, baik Mbak Esti ya. Jadi tadi Mbak Esti bertanya tentang bahasa yang identik dengan identitas keagamaan. Jadi kayak semacam misalkan bahasa Ibrani ya, itu kan identik dengan bangsa Yahudi ya. Meskipun sebenarnya katanya bahasa ini kan satu rumpun ya, tapi kenapa mereka tidak akur gitu, tidak saling bersahabat atau tidak memiliki semacam persamaan dalam budaya, bahkan malah bertolak belakang gitu. Iya. Saya kira dalam kacamata Ustaz Mufti bagaimana bahasa-bahasa ini kok bisa menjadi bahasa yang lebih melebur kepada bahasa-bahasa yang menjadi identitas keagamaan gitu. Lebih bagi identitas gitu. Ya memang benar, bahasa itu adalah suatu alat atau senjata yang paling ampuh sebenarnya di dalam membentuk identitas suatu budaya atau agama ya. Kalau saya lihat dari bagaimana konflik Israel dan Arab, sebenarnya yang berhak untuk bicara ini bukan saya ya, karena saya lebih ke linguistik saja, tapi ada juga yang lebih ahli dalam bidang kajian geopolitik. Ini Pak Malik lebih ahli kayaknya ini ya. Iya, tapi temanya ini bahasa dulu ya. Ya kan bahasa Arab dan Ibrani kan satu rumpun, yaitu bahasa Semit. Jadi mereka itu saudara, tapi memang karena agama yang berbeda, akhirnya ditunggangi oleh kepentingan politik dan juga kekuasaan. Jadi mereka akhirnya tetap sampai sekarang kayak nggak pernah bisa akur gitu ya. Jadi ya gimana ya? Ya siapa yang harus disalahkan ya? Nggak ada yang harus disalahkan ya. Memang sudah seperti itu ya. Mereka memang berkonflik karena memang bahasa mereka walaupun dekat tapi mempunyai hal di balik bahasa yang lebih besar. Agama itu jauh lebih besar dari bahasa menurut saya ya. Jadi sehingga faktor agama membuat orang Israel dan Arab itu berkonflik sampai sekarang ya, walaupun bahasa mereka dekat. Dan ya itu kayak sudah jadi nasib mereka berdua gitu ya. Jadi Arab sama Israel kok sampai sekarang Arab sama Israel kok nggak pernah akur seperti itu. Nanti Pak Malik bisa menjelaskan lagi ya. Khusus untuk bahasa Persia dan Urdu, mereka itu bahasa Indo-Aryan ya. Jadi bukan bahasa Semit. Sebenarnya bahasa Persia itu masih ada keluarga dengan bahasa Urdu ya. Bukan bahasa Arab. Tapi karena memang letaknya dekat dengan Arab, hanya mengira bahwa bahasa Persia itu masih bahasa Semit, padahal bukan. Ya. Makanya kata-kata yang ada dalam bahasa Persia dan bahasa Urdu banyak yang mirip. Dan ya gitu, simpelnya aja sih, kalau kita tetangga itu justru malah lebih sering berantem daripada orang yang jauh ya. Indonesia sama Malaysia itu lebih sering bertengkar daripada Indonesia dengan Zimbabwe atau Tanzania gitu ya, Pak Malik ya. Pak Malik? Iya, betul. Justru semakin dekat itu semakin konflik itu semakin semakin gampang muncul ya, karena mereka semakin banyak persinggungan itu ya. Justru orang Arab mana terdengar konflik dengan orang Kongo atau orang
suku Aztec atau suku Maya di Meksiko itu kan enggak, karena memang nggak ada persinggungan, nggak ada kepentingan yang sama kan. Jadi apa namanya ya konflik yang ada itu tidak seperti yang terjadi pada Arab dan Israel. Mungkin ada Ustaz yang mau menambahi, ada Ustaz Mudor, Ustaz Rahmat, Ustaz Faizun. Iya. Ya mungkin Ustaz Mudor mau menambahi Ustaz, mungkin. kita juga ada Ustaz Rahmat. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan ya beberapa poin penting dari jawaban Ustaz Mufti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Wabil khusus teman-teman dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini juga cukup banyak ya yang hadir di sini. Tentu masih ingat kajian tentang budaya dan geopolitik tentu jika diberikan atau disandingkan dengan kajian bahasa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Esti itu sebenarnya sangat menarik sekali, dan fenomena-fenomena yang aktual itu sangat kental dengan nuansa ini ya. Contoh misalkan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu ternyata jangan dikira bahasa Arab itu menjadi sebuah identitas agama atau tanda kutip identitas agama Islam. Nah, kalau semakin fatal dalam memahami ini, nanti kira-kira teman-teman misalkan ketemu huruf Arab gitu ya di sandal pet gitu, misalkan Yamin dan Yusuf terus diinjak, nanti bisa marah gitu ya kalau tidak mengerti gitu ya, bahwa bahasa itu juga bukan melulu sebuah identitas agama, tapi menjadi bagian dari agama gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi fenomena aktual yang ada di Indonesia sangat banyak sekali tema-tema tentang bahasa Arab dan kajian agama atau keislaman di Indonesia. Tapi mungkin tempatnya belum di sini ya, ini sekedar prolog saja untuk kajian ini, karena ini kita hanya mengupas tentang bahasa ansihnya ya, bahasa Urdu, bahasa Persia dan bahasa Ibrani ya. Demikian mungkin pengantar dari saya untuk kajian-kajian geopolitiknya. Nah, lebih dalam lagi nanti kita bisa masuk di mata kuliah saja ya. Oke. Atau nanti di akhir saja sesi terakhir, karena nanti temanya tidak ada di hidangan shawarma ini. Karena kemarin kebetulan 7 kuotanya dan ada request 8 pemateri, jadi saya hanya moderator aja. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Ya. Terima kasih, seperti. Sama-sama. Oh iya, selanjutnya ini ada para penggawa Pusat Studi Timur Tengah ini, ada Ustaz Mufdor. Ini rugi kalau misalkan nggak ngomong, itu rugi bagi kita ya. Ustaz Mufdor, Ustaz Rahmat, Ustaz Faizun juga. Nih saya melihat tadi ada Ustadz Iftitah juga nih, jauh dari Madiun ini, yang sudah bosan dengan WFH ini, katanya pengen sekali kangen dengan kampus ini. Monggo satu persatu atau dari yang saya sebutkan tadi, monggo satu-satu yang menjadi penggawa PSTT ini ikut andil bersuara, memberikan tambahan wawasan, saling berbagi. Silakan, monggo. Silakan. Dari Ustadz Muhdar dulu mungkin. Ustadz Muhdar jauh dari negeri sana. Ini negerinya Sapen apa di pojok Gurah Pare? Sedang di Kediri. Tafadhol Ustaz. Oke, dengar ya suaranya ya? Dengar. Oke. Kya hal hai Mr. Mufti? मैं ठीक हूँ। Oke, ठीक है। आप क्या हाल है? ठीक है। Sebenarnya tadi ingin bertanya juga, cuman karena waktunya sudah sangat mepet akan habis. Ada penasaran ya, bahwa dari 3 bahasa itu yang paling bikin saya penasaran ada Persia. Karena kasusnya menurut saya sebenarnya bukan kemudian peradaban Islam berhasil menghegemoni bahasa tersebut, akhirnya mereka pakai bahasa Arab, tetapi mungkin dalam bayangan saya justru sebaliknya, mungkin itu adalah semacam kompromi. Aksara itu adalah kompromi ketika lokal justru semakin menguat gitu. Karena kita tahu sebelumnya, kalau kita mau saya tidak katakan ulama, raksasa keilmuan itu dari sana, dari daerah-daerah yang hari ini berbicara bahasa Persia. Bahkan dalam keilmuan bahasa Arab, Sibawayh itu kan Persia.
si bawah itu Persia. Kemudian Balaghah itu raksasanya Balaghah itu perumusnya itu Abdul Qahir Al-Jurjani itu kan Gurgan. Jadi Gurgan tulisannya pakai kaf yang ada garisnya itu kan. Ya, itu kan Gurgan. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali itu kan dari Tus ya, Tusi dia kan, Persia. Al-Kutub As-Sittah itu ya, para ulama ahli hadis itu, para imamnya bukan sekedar ulama hadis, para imamnya itu dari daerah yang berbahasa Persia. Saya kemudian membayangkan zaman-zaman itu mereka menggunakan bahasa Arab, tapi kemudian hari ini berhasil justru Persia yang kemudian mengalahkan bahasa keilmuan, atau katakanlah kalau dikatakan publiknya tetap menggunakan bahasa Persia, hari ini bahasa Persia pun juga berhasil menjadi bahasa yang paling dominan di bahasa keilmuan. Bahasa Arab mungkin hanya di hauzah-hauzahnya saja, orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan itu saja yang kemudian belajar bahasa Arab. Toh di luar hauzah mereka memakai bahasa Persia. Dalam bayangan saya seperti itu. Sepertinya justru bahasa Persia hari ini itu semacam kompromi ketika lokalitas semakin menguat, bukan kemudian peradaban Islam yang menghegemoni lokalitas. Itu semacam apa ya, semacam tebak-tebakan saja, asumsi awal gitu kan. Karena kebetulan saya menekuni Toras dan riset saya terkait dengan Abdul Qahir Al-Jurjani dan ilmu kalam. Kita tahu raksasa-raksasa ilmu kalam juga dari daerah itu, Syahrastani itu kan dari daerah itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin Pak Mufti bisa memberikan pencerahan untuk saya, kalau nggak hari ini ya mungkin lain hari. Ya. Karena waktunya mungkin sudah sangat. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, oke, terima kasih ini Ustaz Mukhdar nih, ingin going into detail tentang bahasa Persia ini ceritanya. Dan ujung-ujungnya STT diminta untuk mengadakan khusus bahasa Persia ini Ustaz Mufti. Iya. Kita harus punya bisa jadi satu-satunya di Indonesia. Ya. Nanti kapan-kapan kita mungkin bisa nanti speak atau melobi atau berkomunikasi dengan Satria. Sudah sering ketemu sama PSTT ini ya. Dan ada banyak dari Satria Bakir itu juga dari Persia. Ya memang benar ya tadi yang disampaikan bahwa Persia itu memang lebih mendominasi kalau berkaitan dengan keilmuan Islam ya. Bahkan peradaban Islam sendiri itu juga banyak sekali yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan dari Persia gitu ya. Bahkan bukan hanya dalam kajian bahasa, sastra, bahkan tasawuf juga ya kan. Kita tahu Abdul Qadir Jailani kan dari Persia. Iya, dan mungkin jadi kalau merujuk ke kajian-kajian tasawuf besok ya, ini bersambung dengan kajian besok ini tasawuf. Ini Ustaz di Timur Tengah besok ini sawarmanya temanya adalah tasawuf ya, tasawuf yang akan dihadirkan oleh Ustadz Rizko ya. Ini nanti berkaitan dengan itu. Nanti Timur Tengah, kurang lebih di area Timur Tengah itu versinya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Mudar. Tidak saya lanjutkan lebih dalam karena ini nanti waktunya nggak akan cukup karena masih ada satu lagi request lagi nih dari Ustaz Rohmat ceritanya, yaitu Ustaz Mufti diminta ini karena pematerinya kan pemateri untuk tiga bahasa, bahasa Urdu Ustaz Mufti yang kemarin dari Pakistan. Ya. Tolong oleh-olehnya untuk bernyanyi dengan bahasa Urdu atau bahasa atau membacakan puisinya atau apa gitu ya yang berkaitan dengan Ustaz Rahmat juga pengen ke sana nih dengan ini saya baca puisi bahasa Urdu. Boleh. Ya, monggo silakan Mufti. Tapi saya ini ya suaranya nggak merdu loh ya. Oh, nggak apa-apa. Yang penting bahasanya Urdu loh ya, bukan bahasa Urdu. Jawa. Bukan bahasa Urdu ini. Aduh, jadi malu saya. Aaj jaane ki zid na karo. Yu hi pehlu mein bete rahu. Aaj jaane ki zid na karo. Tum hi socho zara. Yu na roke kabhi. Jisme jate hai hum. वक्त भी जाते हो तुम न समझे मेरी जाने जान वक्त बर ना तरसते रहो. Sudah itu aja.
Terima kasih Pak Mufti. Apa artinya itu, Ustaz? Kok nggak ada Artinya terjemahan? segera siapkan takjil artinya. Siapkan ini ya, persiapan buka puasa ya. Iya. Iya, terima kasih Ustaz Mufti. Ini requestnya Ustaz Rahmat udah ya, Ustaz Rahmat ya. Apa masih belum pas Ustaz Rahmat? Terima kasih. Suruh nyanyi gitu ya. Kapan-kapan aja nyanyinya. Bahasa India itu kayaknya, Hindi itu keren tuh Ustaz Mufti. Soalnya tiap hari saya sering dihibur dengan suara-suara lantunan lagu India di sebelah itu. Ya, oke. Iya. Terima kasih Ustaz Mufti. Ini sepertinya ada, tidak ada ya. Untuk pertanyaan sudah tidak ada dan memang waktunya juga sudah melewati ini karena sudah pukul 17.11 ini sudah waktunya persiapan tadi ya, menyiapkan hidangan ya, hidangan buka puasa ya. Jadi memang waktunya sudah selesai. Jadi teman-teman sekalian, saya kira kita harus mengakhiri ya, meskipun tentu teman-teman masih belum puas, ada yang ingin bertanya tentang bahasa-bahasa yang tadi disampaikan, bahasa Urdu, bahasa Ibrani ya, bahasa Persia yang disampaikan oleh Ustaz Mufti. Lebih lagi bisa langsung nanti privat gitu ya, atau mungkin kontak langsung kepada Ustaz Mufti ya, biar nanti bisa lebih detail dan lebih bisa mendalami bahasa tersebut. Tentu waktu 1 jam tidak cukup ya untuk membincang lebih dalam tentang bahasa ini, maka sangat tepat judulnya mengenal ya. Namanya kenal kan, namanya orang kenalan kan nggak mengetahui dalamannya gitu ya, hanya kenalan wajahnya. Nah, dalamannya nanti kalau udah di rumah masing-masing. Ya, saya kira cukup ya ini teman-teman sekalian. Terima kasih banyak, sudah banyak yang hadir ini, bahkan dari UGM sudah ada, dari kemarin ada yang dari Mesir, mungkin ada yang dari Iran mungkin ya, mungkin kita tidak tahu karena kita tidak menampilkan videonya ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di serial berikutnya, di seri ketiga ya ini nanti. Kalau tidak salah seri ketiga itu tentang Sufi ya, Sufi di Timur Tengah dan pengaruhnya di tasawuf di Indonesia. Ya. Nah ini dihadirkan oleh Ustaz Rizko nanti, ya. Dr. Rizko ini ya sudah dokter. Maka silakan teman-teman sekalian yang ingin bergabung kembali, jangan lupa hari Senin dan hari Kamis bersama kita di sajian Shawarma, sharing wawasan di bulan Ramadan bersama Pusat Studi Timur Tengah dan jurusan BSA IAIN Tulung Agung. Demikian teman-teman sekalian. Terima kasih ya Ustaz Mufti atas yang luar biasa, sangat menginspirasi dan memancing teman-teman yang lain untuk ingin belajar bahasa-bahasa yang ada di Timur Tengah. Saya sampaikan terima kasih banyak ya kepada semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan di minggu depan atau di hari Senin ya. Kami akan selalu nanti teman-teman semuanya silakan di-share semua info yang kami sampaikan di semua grup boleh ya. Karena batas Zoom itu kalau nggak salah 250 peserta, jadi aman. Ditambah lagi dengan channel YouTube yang hari ini sedikit ngadat ya. Iya. Tapi insya Allah nanti akan kita perbaiki minggu depan dan semoga bisa menyaksikan semuanya. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Selamat menikmati hidangan yang lebih real lagi, hidangan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Hidangan shawarma adalah pengantar untuk hidangan yang semestinya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Mufti. Terima kasih semuanya. Terima kasih MCBSA, Pak Malik, Nurullah, Sultan, Pak Mudor, dan semua hadirin yang hadir ya. Pak Iftitah ini ngumpet kayaknya ini. Siapa? Ada Pak Iftitah itu. Pak Iftitah kayaknya menghilang. Iya. Ya, makasih semuanya. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih ya. Ini 10 menit lagi kita buka puasa. Ya, salam. Assalamualaikum. Ya, izin pamit. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.